Sweetheart. Oke. Ya, di kampus ini, di lingkungan kampus ini banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat atau tumbuh-tumbuhan obat tradisional. Kita bisa lihat beberapa contoh di sini. Nah, ini menarik, ini menarik. Ini menarik sekali. Ini tumbuhan ini. Bahasa Indonesianya adalah tapak dara. Tapak dara. Kalau bahasa Kupangnya bunga pica piring. Dari bentuknya ini, bunganya seperti piring pecah. Ya, bunga pica piring. Nama umumnya bahasa Inggris adalah periwinkle atau Madagaskar periwinkle. Nama ilmiahnya Catharanthus roseus atau Vinca rosea, Vinca roseus. Ya. Ini tumbuhan obat yang sangat penting sebenarnya. Dari tumbuhan ini diekstraksi dan didapatkan obat kanker darah atau leukemia. Obatnya sangat terkenal dan belum bisa disintesis di laboratorium karena strukturnya yang sangat rumit, yaitu senyawa dari golongan alkaloid yang namanya vinblastine dan vincristin. Nah, obat itu, vinblastine dan vincristin itu sudah diekstraksi lama dan dipasarkan sebagai obat leukemia oleh perusahaan Eli Lilly. Nama obatnya, nama pasarnya adalah Oncovin. Itu sudah dipasarkan di seluruh dunia sejak tahun 1963. Jadi obat ini tumbuhan obat yang sangat berguna. Akhir-akhir ini tumbuhan ini tidak saja diambil untuk diekstraksi vincristin dan vinblastine-nya, tapi juga ini sudah dipakai juga untuk obat diabetes. Kalau tumbuhan ini, kemudian ini namanya Gandarusa. Nama ilmiahnya Justicia gandarusa atau Gandarusa vulgaris. Ini juga adalah tumbuhan obat. Penelitian terbaru tahun 90-an, 2000-an awal sampai dengan sekarang, ada penelitian tumbuhan obat yang dilakukan oleh Profesor Bambang Prajogo dari Universitas Airlangga. Beliau meneliti tumbuhan ini sebagai spermicid, ya, sebagai bahan alam untuk kontrasepsi pria. Penelitian itu datang dari pengalaman tradisional di salah satu suku di Papua. Di sana suku itu punya adat seorang laki-laki yang kawin dengan seorang perempuan, kalau adatnya belum dilunaskan, belisnya belum dibayar tunai, belum lunas, maka pasangan itu dilarang untuk mempunyai anak. Nah, laki-laki yang belum melunaskan belis istrinya tiap hari meminum ramuan rebusan dari tumbuhan ini. Itu akan membuat spermanya tidak aktif sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Ya. Tetapi efek itu reversible. Artinya ketika tumbuhan ini tidak dikonsumsi lagi, nanti spermanya itu akan aktif kembali dan siap membuahi. Jadi kalau belis sudah lunas,
lepas tumbuhan ini dan beranak cuculah. Oke, sekarang kita menuju ke depan. Itu ada tumbuh-tumbuhan kecil yang juga merupakan tumbuhan obat. Ya, nah ini tumbuhan ini. Tumbuhan kecil-kecil sudah berbuah. Ya. Tumbuhan ini kalau di Kupang disebut dengan pohon cinta buah. Nama bahasa Indonesianya adalah meniran. Nama ilmiahnya adalah Phyllanthus niruri. Ya, tumbuhan ini banyak dipakai sebagai obat untuk peluruh kencing, untuk menggempur batu ginjal, kemudian untuk turun panas, dan untuk pengobatan penyakit kelamin. Ya. Tumbuhan ini, meniran ini, atau cinta buah ini, terutama penggunanya di masyarakat itu, terutama yang berhubungan dengan gangguan pembuangan kencing. Nah, penelitian ilmiah menyangkut tumbuhan ini juga menemukan bahwa tumbuhan ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sistem imun atau meningkatkan kerja antibodi, sehingga tumbuhan ini sudah dikembangkan sebagai obat herbal terstandar oleh satu perusahaan farmasi besar, dikembangkan sebagai produk untuk meningkatkan sistem imun, dan sudah dipasarkan obat herbalnya itu. Sirih itu, kita ke sana. Ya. Ini sirih, piper betel. Ya. Sirih ini digunakan masyarakat terutama untuk menginang, yang dikombinasikan dengan buah sirihnya, kemudian pinang dan kapur sirih. Selain itu, sirih ini juga sangat berguna sebagai obat tradisional, itu terutama untuk mencegah bau badan dan juga untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bakteri. Nah, sirih ini banyak sekali mengandung senyawa aromatik. Ini kalau kita cium, aromanya keras. Banyak sekali mengandung senyawa-senyawa aromatik dan senyawa polifenol, sehingga dia memiliki sifat antibakteri yang sangat kuat. Ya. Dalam produk yang dikembangkan, produk obat tradisional yang dikembangkan, sirih ini digunakan di dalam sediaan atau formula, terutama untuk kebersihan daerah kewanitaan. Dan juga sirih ini dikonsumsi oleh ibu-ibu sehabis melahirkan untuk menghilangkan aroma tubuh yang tidak sedap. Ya, setelah Anda menyaksikan film tentang beberapa tumbuhan obat yang tadi kita lihat, sekarang ada tugas yang harus kalian diskusikan. Ya, tugasnya adalah sebagai berikut. Carilah keterangan lebih banyak tentang tumbuh-tumbuhan tadi. Itu nama daerahnya, itu nama daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, juga beberapa tempat di NTT atau beberapa bahasa daerah di NTT,
kemudian nama ilmiahnya, itu semua nama sinonimnya dicari, kemudian carilah keterangan tentang ekologi dan penyebaran tumbuh-tumbuhan tadi, penggunaan dan pemanfaatannya di masyarakat, jadi lebih banyak dari yang saya jelaskan di film tadi, kemudian hasil-hasil penelitian menyangkut aktivitas farmakologi tumbuh-tumbuhan itu, kandungan kimianya, nama dan struktur senyawa-senyawanya, kemudian biosintesis dari senyawa-senyawa kandungan kimia utama, lalu kalau ada juga sintesis senyawa kandungan utama. Ya, sebagai bahan untuk tugas itu Anda bisa merujuk kepada beberapa referensi seperti buku Vademekumban Obat Alam, buku Tanaman Obat Indonesia, buku-buku Kimia Organik Bahan Alam atau Chemistry of Natural Product, lalu proceeding seminar dan jurnal-jurnal penelitian. Kemudian Anda bisa mengunjungi website PubMed. Di sana ada banyak sekali jurnal internasional yang mempublish tentang kandungan kimia serta penelitian-penelitian, terutama yang berhubungan dengan farmakologi bahan-bahan alam tersebut. Kemudian Anda juga bisa mengunjungi website Wikipedia bahasa Inggris. Oke, demikian, selamat bekerja.